Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini walaupun kita tidak bertemu, tapi saya percaya kita bertemu di dalam doa. Kita berdoa untuk negeri kita yang saat ini sedang mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Dan saat ini negeri kita membutuhkan jamahan Tuhan. Kita memerlukan jamahan Tuhan. Kita mau supaya goncangan ini dapat segera berakhir dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan nyanyikan pujian, Ku Perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
Shikiana nana yara la la mala wala wala wala. Shikiana nana yara la 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 mala wala wala. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikiana nana yara la 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 mala wala wala. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Penjagaanmu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shikiana nayara la 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 mala wala wala wala. Shikiana nayara la 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 mala wala 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 wala. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikiana nayara la 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 wala wo. Shikiana nayara la 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 wala 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 wo. Saat ini Tuhan kami benar-benar perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan jamahan-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau menilik setiap kami. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada menyertai kami. Engkau selalu menjagai kami. Engkau selalu melindungi kami. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Semua pasti ada akhirnya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemasyikian nana mara wala 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 Yesus. Shikiana nana yara la 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 wala wala wala. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang baik, Allah yang setia,
Allah yang selalu senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau enggak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, Tuhan. Kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, benar-benar kami rasakan saat ini, Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami. Engkau menuntun kami, menggandeng kami, memeluk kami. Engkau melawat setiap jemaat-Mu satu persatu di rumah mereka masing-masing, Tuhan. Engkau juga yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu. Engkau enggak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka, seperti Engkau ada saat ini dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Saat ini kami benar-benar memerlukan Engkau. Bangsa kami memerlukan Engkau. Bangsa kami memerlukan jamahan tangan-Mu, lawatan kasih-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas bangsa kami, Tuhan. Jamahan-Mu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Shikiana para wala wala mais. Shikiana nana para wala 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 wala. Shikiana nana ya wala 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 wala. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau baik, Bapa. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, Tuhan. Jamah kami, urapi kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh jamahan-Mu, Tuhan. Bangsa kami perlu Engkau, Bapa. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Kita pujikan refnya saja, katakan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu benar-benar dapat tertanam dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Ibu Debbie untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 19 April 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang kita ketahui bersama bahwa di dalam segala hal dalam hidup kita itu ada rahasianya Tuhan.
Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut rencananya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar di dalam Daniel pasal yang ketiga. Sebelum kita belajar pada Daniel pasal yang ketiga, saya ingin menyampaikan pada Daniel pasal yang ke-1. Di dalam Daniel pasal yang pertama, itu Raja Nebukadnezar menduduki wilayah Yerusalem, dan pada saat itu dialah sebagai raja di Babel, di wilayah Babel. Pada satu hari dia meminta kepada kepala istana untuk mencari orang-orang yang cakap, orang-orang yang cerdas, agar mereka bisa dipekerjakan di istana Babel. Dan orang-orang yang akan dipilihnya ini tentunya orang-orang dari keturunan raja-raja dan bangsawan yang dicari. Dan orang-orang muda yang berperawakan bagus, yang pandai-pandai sehingga mereka bisa bekerja di kerajaan. Termasuk pada saat itu Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Saudara, keempat orang ini adalah orang yang setia, yang bergaul karib dengan Tuhan. Mereka dekat sekali dengan Tuhan. Saudara tahu di dalam ayat, di dalam pasal Daniel yang pertama, kalau saudara nanti selidiki, orang-orang ini tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Keempat orang ini hanya minta sayur dan air, ditulis di dalam Daniel pasal yang pertama. Dan benar saudara, karena hidupnya disertai Tuhan, sekalipun hanya makan sayuran dan minumnya air, bukan makan daging dan minum anggur saudara, tetapi Tuhan itu luar biasa, diberikannya kesehatan dan kecerdasan untuk mereka berempat. Saudara, singkatnya mereka dites pada saatnya, dan Raja Nebukadnezar menemukan bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan dan pengertian itu ditanyakan kepada mereka dan mereka bisa menjawab. Raja merasakan bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang bijak pada saat itu di Babel. Mengapa mereka tidak mau menajiskan diri? Karena mereka tahu bahwa santapan raja itu telah dipersembahkan kepada dewa-dewa orang-orang Babel. Suatu ketika raja berpikiran untuk membuat sebuah patung emas. Luar biasa ya saudara, raja ini raja yang kaya. Dia membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Saudara tahu ukuran hasta, kalau saudara lihat di internet, ukuran hasta itu mulai dari ujung jari sampai ke siku ya saudara, kira-kira 45 cm. Kalau dikalikan 60 hasta itu sama dengan 2.700 cm atau sama dengan 27 meter. Dan lebarnya, lebar patung itu 6 hasta atau 270 cm, tepatnya 2,7 meter. Saudara bisa bayangkan betapa tingginya dan betapa besarnya. Seberapa itu saudara? Didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Saudara, raja hatinya sangat senang ya saudara, timbul pemikiran untuk dia mengumpulkan orang-orang yang terhormat di negeri itu. Yang dikumpulkan saudara bisa baca di Daniel 3 itu ayat yang ketiga, ada wakil raja, ada para bupati, ada
semuanya ada banyak sekali ya saudara, ahli hukum, para hakim, orang-orang kepala daerah itu dikumpulkan. Dan raja meminta mereka untuk menghadiri pentabisan patung itu. Jadilah hari yang ditentukan, mereka datang dan pada saat mereka menghadiri pentabisan itu, ada seorang bentara. Bentara itu adalah orang yang diberikan mandat untuk menyampaikan titah raja. Dia mengatakan dengan suara yang nyaring kepada seluruh orang yang hadir di situ. Jika mendengar sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, pada saat bunyi-bunyian itu dibunyikan dan mereka sujud menyembah kepada patung itu, ketiga orang ini tidak menyembah kepada patung dan mereka juga tidak memuja kepada para dewa yang ada di Babel itu. Saudara, disinilah ada rahasia Tuhan di dalam kehidupan ketiga orang ini. Tuhan ingin mereka menyatakan imannya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ada kompetitor. Di dalam hidup ini pasti ada pesaing-pesaing ya saudara. Dan saudara tahu kalau kita di perusahaan bekerja, pesaing itu tentunya adalah orang-orang yang iri dengan kita. Sebab kita dianggap orang kepercayaan. Demikian juga yang terjadi pada ketiga orang ini. Dia adalah orang-orang kepercayaan raja, saudara. Dia diberikan pemerintahan, memegang pemerintahan di Babel. Saudara, orang Kasdim ini langsung bicara kepada raja. Mereka mengingatkan raja bahwa raja pernah mengatakan bahwa apabila di dalam titah raja itu dikatakan bahwa apabila mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan raja, mereka akan dicampakkan di dalam perapian. Saudara, raja begitu marah ketika orang Kasdim itu melaporkan kepadanya bahwa ada 3 orang Yehuda yang sudah diberi kepercayaan oleh raja, tetapi dia tidak mengindahkan titah raja. Raja geram dan marah dan memanggil mereka bertiga. Apa yang dikatakan saudara? Dia konfirmasi dulu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Apakah benar Sadra, Mesa, Abednego, kalian tidak mau menyembah dewaku dan tidak mau menyembah kepada patung yang aku dirikan? Saudara, disinilah terlihat bagaimana iman Sadra, Mesa, dan Abednego. Dia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Sekali lagi raja memberikan kesempatan kepada mereka di ayat yang ke-15. Jika sekarang kamu bersedia untuk menyembah, baiklah kalian menyembah. Tetapi jika kalian tidak mau menyembah, dewa manakah yang bisa menyelamatkan kalian dari tanganku? Saudara, demonstrasi iman keluar dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang mereka katakan, saudara? Mereka bertiga, mereka dengan kompak menolak dengan berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami
dari perapian yang menyala-nyala, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja, pasti Ia membebaskan kami. Tetapi perlu Raja ketahui, seandainya Allah kami tidak menolong kami, tidak menyelamatkan kami artinya, maka kami pun tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saudara, coba saudara renungkan, jika hal itu terjadi di dalam hidup kita, apa yang saudara lakukan? Saudara, saya tahu ada kekuatan yang luar biasa yang diberikan ketika pencobaan itu datang mengenai orang-orang yang percaya kepadanya, yang menaruh harap kepadanya. Raja geram saudara saat mendengar ucapan mereka bahwa mereka tidak akan menyembah patung yang dia dirikan. Rasa terhina karena Nebukadnezar, seorang raja yang sombong ya saudara. Dia geram, meluaplah kegeraman itu dan memerintahkan orang-orang yang ada untuk membuat 7 kali lebih panas dari perapian yang biasa. Di dalam ayat yang ke-20 dan ke-20 sampai yang ke-23, saudara bisa baca, saudara bisa lihat bahwa itu proses yang terjadi. Sadra, Mesa, dan Abednego mulai diikat. Dia memerintahkan orang, jubahnya diikat, celananya diikat, topinya, dan segala macam yang dipakainya untuk dia dilempar ke perapian yang panasnya 7 kali lipat. Saudara, perlu kita merenungkan. Adakah mukjizat yang terjadi? Tidak. Apakah Allah meluputkan dari perapian itu? Tidak juga. Perapian yang menyala-nyala tetap harus dimasuki oleh ketiga orang itu. Pelemparan itu terjadi, ada orang-orang raja yang kuat untuk mengangkat mereka masuk ke dalam tungku perapian itu. Saudara tahu, saudara bisa baca ayatnya, bahwa mereka pun mati terbakar karena panasnya itu luar biasa. Saudara, kalau kita yang seperti ini mungkin kita ketakutan ya saudara. Tapi lihat saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, walaupun di dalam bahaya, Tuhan itu menggendong kita. Amin saudara. Saya percaya Allah kita itu tidak pernah membiarkan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ingat saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, kesulitan besar terjadi. Saya tetap berdoa, saya sekeluarga tetap berdoa setiap hari. Buat jemaat Tuhan khususnya di X-Blessing. Saya juga berdoa untuk jemaat Tuhan orang-orang percaya di gereja-gereja yang lain. Saya berdoa supaya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu tanggal 19 April ini. Tuhan katakan bahwa kedatanganku sudah sangat dekat dan biarlah jemaatku sungguh-sungguh berdoa kepadaku, sungguh-sungguh beriman percaya kepadaku, menanggalkan dosa, hidup dekat dengan aku sehingga mereka tahu hatiku. Saudara, mari jangan main-main terhadap hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh kepada Dia, karena hanya Dia penyelamat kita dan hanya di dalam tangan-Nya kita aman saudara. Tidak ada perlindungan yang lain
kecuali di dalam Dia. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu raja kaget ya saudara. Dari duduk dia langsung berdiri, dia melihat. Apa yang dia saksikan saudara? Karena dia tanya kepada orang-orang yang ada di situ, kepada pembesar-pembesar, kepada orang-orang yang dianggap pangkat ya saudara, yang punya jabatan. Bukankah kita tadi memasukkan 3 orang? Tetapi kenapa ada 4 orang? Mereka tadinya terikat saudara dilepaskan itu pada saat melepaskan. Tetapi pada saat Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Yang satu dia lihat adalah anak dewa. Dia adalah anak Allah. Allah yang menyertai kita dalam setiap langkah kita. Semua pembesar menyaksikan bahwa Sadra, Mesah, dan Abednego tidak mempan oleh api, saudara. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka juga tidak berubah apa-apa. Bahkan bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Inilah rahasia Tuhan di dalam hidup Sadra, Mesah, Abednego. Tuhan dimuliakan. Apa perkataan raja saudara ketika menyaksikan hal itu? Sadra, Mesah, dan Abednego memberikan demonstrasi iman. Dia tidak takut mati, sekalipun dia terbakar, dia tidak takut. Tetapi Allah berbuat hal yang spektakuler pada saat itu. Dia mau dipermuliakan saudara. Dia katakan, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Dia mengutus malaikatnya, melepaskan hambanya yang menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja. Dan keluarlah keputusan saudara pada saat itu. Pada saat dia melihat Sadra, Mesah, dan Abednego tidak terbakar saudara. Dia memanggil ketiga orang ini. Keluarlah, datanglah kemari. Dan mereka datang sehingga disaksikan oleh orang-orang itu bahwa rambut mereka enggak terbakar, jubah mereka enggak ngalami apa-apa. Bau kebakaran pun enggak ada dalam diri mereka. Keluarlah keputusan bahwa siapa yang mengucapkan penghinaan di dalam ayat yang ke-29 ya saudara, kepada Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego, dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Karena tidak ada Allah yang sanggup untuk melepaskan dari api perapian yang seperti itu. Saudara, pagi hari ini kita belajar satu hal lagi di dalam firman Tuhan. Karena apa yang kita lihat pagi hari ini di dalam kehidupan Sadra, Mesah, dan Abednego, perapian yang menyala-nyala, patung emas yang didirikan oleh raja. Saat ini kita tidak menghadapi patung emas dan kita tidak menghadapi disuruh menyembah. Tetapi saya mau uraikan sedikit bahwa patung emas adalah ikatan-ikatan duniawi yang ada di dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada saudara-saudara yang masih memegang kepercayaan yang lain. Mungkin ada mbah-mbah yang saudara andalkan, memberi kekuatan, membuat saudara tidak mempan apabila saudara dibunuh ataupun apa, dewa-dewa yang lain. Saudara, saat inilah kita harus meninggalkan kesenangan duniawi, dosa-dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita tinggalkan. Mari kita sungguh-sungguh selama kita di rumah, kita cari hadiratnya. Kita cari wajahnya. Kita mau tinggalkan dosa, kita mau bertobat. Mari saudara, kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu sudah dekat.
Kalau kita tidak menguatkan kepercayaan kita, maka kita melakukan apa yang orang banyak lakukan. Mungkin tadi yang dilakukan oleh Sadra, Mesha, dan Abednego, alah enggak apa-apa, kita kan cuman ikut-ikutan. Ada juga saudara seiman kita ya saudara, kalau mereka ada sesuatu yang ini hal melakukan dosa, dia katakan apa? Oh enggak apa-apa kok, kita kan cuman ikutan aja. Asal hati kita ini tetap kepada Tuhan, enggak apa-apa. Itu dosa kecil, bukan dosa besar, bukan kita menghina Tuhan. Saudara, dosa kecil, dosa besar, baunya tetap dosa, namanya tetap dosa. Mari saudara, ambil keputusan yang baik, ambil keputusan yang tepat supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dan Dia tetap menjadi penyelamat kita sehingga kita tidak mengingkari janji Tuhan, firman Tuhan. Saudara ingat, dalam kesulitan apapun, kalau kita nggak bisa melakukan bagian kita, kita menyerah kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Tetapi selanjutnya aku nggak bisa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong aku. Saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan, yakinlah, percayalah ada pertolongan Tuhan di balik semuanya itu. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya menyanyikan pujian bersama-sama dengan saudara. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya mau saudara menyanyikan pujian ini dengan hati. Kita naikkan, ku ikut sampai kita melihat Yesus. Kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Kalau saudara merasakan berapa hari ini saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, saudara jauh dari Tuhan, yuk cepat kembali. Karena Dia menantikan kita saudara. Kita mau sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam setiap langkah kita. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini dan kita berdoa. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini pernyataan kami kepadamu.
Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami dalam bahaya, Engkau menggendong kami Tuhan. Di saat kami dalam kesulitan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang ada setiap saat bagi kami. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami meninggalkan dosa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini menanti kedatangan-Mu sehingga kami layak, sehingga Engkau berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini Bapak Ibu Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati firman Tuhan, simpan firman Tuhan dalam hati kita supaya mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kita dan firman itu bertumbuh supaya membawa iman kita terus bertumbuh kepada Dia. Kuatkan iman kita hanya kepada Tuhan, percaya kepada Dia dan melekat kepada Dia, ya, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Saudara sekalian, tetap bersyukur, tetap bersukacita, walaupun kita beribadah di rumah, kita tidak bertatap muka, tetapi kita tetap satu di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan di rumah masing-masing. Bapak Saudara sekalian, kita nanti tanggal 26 April ini, minggu depan, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, saudara tetap semangat di dalam ibadah di rumah, supaya kita sungguh-sungguh diberkati lewat firman Tuhan. Secara online ini, saudara sungguh makin kuat di dalam Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya akan membacakan dari Yeremia 15 ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, kalau saudara tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk Indonesia ini, dari semua virus corona ini, supaya kita berdoa walaupun iblis itu menyerang kita, saudara. Tuhan mengatakan bahwa melalui hidup kita, Tuhan menjadikan kita ini tembok berkubu dari tembaga. Dia tidak dapat mengalahkan kita, ya, tetapi Allah sendiri yang mengalahkan musuh kita. Ya, saudara, oleh sebab itu tetap berdoa untuk Indonesia dan juga bantu doa untuk negara-negara lain supaya Tuhan membebaskan dari virus corona ini secara cepat. Ya, saya percaya Tuhan Yesus akan membangkitkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh saudara diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu. Mari kita berdoa, dan saya juga akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami sungguh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah,
tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam rumah jemaat kami Tuhan, setiap jemaat menerima Engkau hadir Tuhan, menjamah mereka mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati mereka. Buka jalan bagi usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Apa yang dilakukan, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Walaupun pada saat ini ekonomi lagi lesu Tuhan karena masalah virus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sanggup memberkati mereka. Dan Tuhan mencukupkan mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Makanan minuman Kau sediakan nantiasa setiap hari. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup saudara kami ya Tuhan, jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Engkau menjadikan kami sebagai benteng untuk Indonesia. Sebagai tembok yang berkubu Tuhan. Berkubu tembaga Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia supaya Tuhan turun pengampunan dari Tuhan untuk bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami ya Tuhan. Ampuni kejahatan bangsa ini yang sudah memuncak sampai kepada Tuhan. Dan ampuni juga bangsa-bangsa lain Tuhan di luar Indonesia. Ampuni dosa mereka. Begitu banyak dosa yang sampai kepada Tuhan, membuat sakit hati Tuhan, sehingga Tuhan izinkan virus corona ini terjadi Tuhan. Tapi kami percaya melalui pengampunan Tuhan, Tuhan akan menolong bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau akan dengan cepat segera membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa lain dari virus corona ini Tuhan. Engkau melindungi anak-anak Tuhan, baik dari X-Blessing maupun dari gereja manapun. Lindungi semua anak-anak-Mu Tuhan. Bungkus dalam kuasa darah-Mu. Biar semua anak-anak Tuhan terhindar dari virus corona. Tuhan melindungi dari bakteri, virus, penyakit apapun Tuhan. Menjauh dari kami. Tuh perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati persembahan daripada anak-anak Tuhan, X-Blessing Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Persembahan mereka di hadapan Tuhan. Terus Engkau memberkati hidup mereka. Engkau pekerjaan mereka Engkau memberkati. Dan Engkau juga memberkati anak cucu kami Tuhan. Engkau membuat perkasa di muka bumi ini Tuhan. Sehingga mereka menjadi berkat di lingkungan mereka. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Biarlah Tuhan menolong anak-anak X-Blessing, saudara X-Blessing ini Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.